Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun salat lail ini adalah salat sunnah, itu tidak menghilangkan tumak ninah. Sebenarnya tumak ninah itu seperti apa? Ringkasnya begini, ketika kita mau berpindah dari gerakan satu kepada gerakan yang lain, itu hendaknya menyisakan jeda sekira kita mengucapkan tasbih. Jadi ini tidak pakai detikan ya, tapi sekira kita mengucapkan tasbih itu diam sejenak, tidak nyambung terus, apalagi tidak ada jedanya. Karena memang tumak ninah itu termasuk diantara rukun sholat. Jadi tumak ninah itu termasuk rukun sholat. Meskipun nanti ada ikhtilaf kalau berkaitan dengan sholat sunnah. Namun insya Allah pendapat yang kuat bahwa tumak ninah itu termasuk rukun sholat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Beliau mengatakan kepada sahabat tersebut untuk fasalli fa innaka lam tusall, salatlah kamu belum salat. Ketika kemudian datang kepada Rasul, kemudian Rasul mengatakan lagi irji fasal fa innaka lam tusall, ulangi lagi, salatlah karena sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk tumak ninah. Dan setelah 3 kali orang tersebut bertanya kepada Rasul, dan ternyata masalahnya karena tidak tatma'inna raki'an, tidak tumak ninah pada saat rukuk, tidak tatma'inna sajidan, tidak tumak ninah pada saat sujud, tidak ta'tadilla qa'iman, tidak meletakkan tulang-tulang pada tempatnya pada saat berdiri, artinya berdirinya tidak tenang karena gerakannya terlalu cepat. Sehingga ketika kita mau salat lail atau salat tahajud, pastikan kita berpegang pada hadis Nabi ini, afdhalus shalah tulul qiyam, bahwa salat yang paling utama adalah yang berdirinya paling lama. Jadi tidak perlu bertanding cepat-cepatan atau banyak rakaatnya, tetapi hendaknya dinikmati dengan tumak ninah yang berdirinya lama. Jadi bukan berapa jumlah rakaatnya, bukan berapa cepatnya, tapi hendaknya kita menikmati bacaan salat tersebut. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait salat lail, ini prinsipnya adalah salat nafilah atau salat tambahan. Ini salat lail itu adalah salat nafilah atau salat tambahan bagi kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan salat tersebut semata-mata bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau sudah diampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perwujudan syukur beliau itu beliau senantiasa menjaga salat lail ini, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Nah, itu sebagai pembuka terkait sholat tarawih atau sholat lail. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat lail ini juga bisa dikerjakan di awal waktu, yakni selepas isya, bisa dikerjakan di pertengahan waktu, bisa dikerjakan di akhir waktu. Tetapi memang yang lebih utama dikerjakan di sepertiga yang terakhir. Cuma masalahnya kita kuat apa enggak gitu. Jadi sudah punya planning nanti sepertiga terakhir bangun malah telat, tidak jadi sholat
sahurnya tergesa-gesa dan seterusnya. Jadi hendaknya kita mengukur kemampuan. Karena memang pada asalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sholat lail atau sholat taraweh itu selalu dikerjakan di malam yang akhir, bukan di awal. Dikerjakan di awal itu baru pada masa kekhalifahan. Apakah mengerjakan yang dikerjakan pada masa kekhalifahan itu boleh? Boleh. Karena di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi di antara sunnah yang diajarkan itu adalah kita berpegang kepada sunnah Rasul dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Maka kalau khulafaur rasyidin itu mengerjakan, maka itu boleh kita kerjakan sebagaimana tadi dikerjakan di awal, sebagaimana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yakni kemudian dikerjakan di awal. Demikian pula mengenai masalah jumlah rakaatnya. Ini kalau kemudian ada praktek dari para khalifah, terutama khalifah yang 4 sebagai Khalifah Ar-Rasyidah atau Khulafa Ar-Rasyidin, maka itu juga termasuk sunnah. Maka Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita tidak perlu kemudian berdebat ketika kita hendak mampir masjid untuk melihat apakah rakaatnya 11 atau rakaatnya 23 atau rakaatnya 37 atau rakaatnya 40 sekian. Di sini tidak ada ya yang 40. Ya? Tidak ada. Yang 37? Tidak ada. Baik. Jadi kenapa demikian? Karena memang ada hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita salatul lail masna masna, bahwa salat lail itu 2 rakaat. Maka ketika salat lail itu 2 rakaat, maka pada prinsipnya jumlahnya tidak terbatas, dan begitulah praktek para salafus soleh. Tetapi memang kalau kita melihat contoh praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat. Namun kita tidak boleh mengingkari sejarah bahwasanya selain praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang 11 rakaat, di sana juga ada praktek sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kekhalifahan dengan 23 rakaat. Atau juga sebagaimana dalam satu riwayat Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah melaksanakan salat 40 sekian rakaat. Demikian pula Imam Malik juga pernah melakukan salat 37 rakaat. Ini adalah sesuatu yang pernah terjadi dan dikerjakan oleh para salafus soleh. Karena itu ketika kita mampir di satu masjid, maka prinsipnya adalah kita ikuti imam setempat. Jadi hendaknya kita mengikuti imam setempat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ma'al imam falam yang syarif kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri salat bersama imam, jadi dia salat bersama imam sampai selesai, maka tercatat salat semalam penuh. Jadi barang siapa yang berdiri salat bersama dengan imam sampai selesai, maka tercatat salat semalam penuh. Ini pentingnya kita mempelajari tentang variasi yang dikerjakan oleh para salafus soleh. Karena memang Rasul menganjurkan kepada kita ketika kita memiliki atau mengangkat satu imam, kemudian kita sholat sampai selesai, itu dapat keutamaan sholat semalam penuh. Maka sebaiknya kita tidak melarikan diri dalam tanda kutip. Jadi kita
sudah sholat di masjid, kemudian sudah dapat 8 rakaat, melarikan diri karena nanti mau witir di rumah. Nah, tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kita melarikan diri di rakaat ke-8 dengan maksud nanti mau witir di rumah atau mau menambah sholatnya lagi, maka justru kita akan kehilangan keutamaan sholat semalam penuh. Jadi bisa jadi pada saat rakaat ke-8 itu melarikan diri karena punya niat yang baik. Niatnya apa? Niatnya nanti mau nambah lagi atau mau witir di rumah. Tetapi justru kehilangan keutamaan sholat bersama imam. Maka rugi karena kehilangan keutamaan sholat bersama imam semalam penuh. Ketika kita pulang di rakaat ke-8, keutamaan tidak dapat. Kalau kita tidak pulang, kita dapat keutamaan sholat semalam penuh. Padahal semalam sholat penuh apa enggak? Enggak. Pakai tidur? Ya. Makan juga. Sahur kan? Ya, tapi tercatat sholat semalam penuh. Demikian pula kadang-kadang karena kita mampir di masjid yang masjidnya 23 rakaat, kemudian kita kepikiran, lama nih kalau 23. Lalu melarikan diri di rakaat ke berapa biasanya? 8 atau 10. Karena kepikiran kalau mengikuti sampai akhir lama. Padahal kalau kita ikuti imam, kita akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Jadi berwitirlah bersama dengan imam, meskipun imamnya tadi jumlah rakaatnya tidak sesuai dengan pilihan kita. Saya yakin pilihan orang di dalam salat tarawih itu rakaatnya tidak sama. Setiap masjid itu memilih jumlah rakaat yang tidak sama. Bahkan organisasi massa juga memilih yang jumlah rakaatnya tidak sama. Tetapi kita sebagai makmum, ketika kita mampir di satu masjid, kemudian kita mengikuti salat tarawih atau qiyamul lail, maka langkah yang paling tepat, tindakan yang paling pas bagi kita adalah kita ikut bersama dengan imam sampai selesai. Lalu ada yang bertanya, kalau jumlah rakaatnya banyak, sabar. Jadi sabar. Kalau sholatnya panjang-panjang, sabar, ikut dengan imam. Karena ketika seseorang melarikan diri dari imam itu biasanya salah satu argumentasinya adalah panjang-panjang. Argumentasi yang lain, kebanyakan rakaat. Kemudian melarikan diri dari imam. Sehingga tidak perlu melarikan diri dari imam. Lalu bagaimana kalau kemudian nanti mau nambah kalau sudah witir sama imam? Prinsipnya adalah la witron bilail. Jangan witir 2 kali dalam satu malam. Jadi meskipun tadi Anda sudah sholat bersama dengan imam, sudah witir, kalau mau nambah lagi itu yang penting tidak witir lagi. Jadi witir itu tidak harus di akhir. Jadi witir tidak harus di akhir. Prinsipnya adalah jangan witir 2 kali. Witir itu artinya apa toh? Ganjil. Nah, kalau ganjilnya 2 kali berarti genep. Nggak witir lagi. Tadi sama imam sudah witir, malamnya witir lagi. Jadinya genep apa ganjil? Genep. Nah, padahal ini sunnahnya witir. Maka Nabi menyebutkan la witron bilail. Jangan witir 2 kali dalam semalam. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat, yang salat tersebut salat lail,
melainkan beliau sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi beliau sholatnya sholat 4 rakaat atau sholat 6 rakaat. Memang untuk sholat yang 4 rakaat itu terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama cara memahami sholat yang 4 rakaat. Pemahaman yang pertama dalam hadis Aisyah yang sholat 4 rakaat itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Ini disebut 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Ini disebut 4 rakaat. Setelah itu kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Ini juga disebut 4 rakaat. Baru kemudian witir. Inilah yang dipahami dalam mazhab Syafi'i mengenai masalah 4 rakaat. Itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka jangan kaget kalau kemudian kita mendengarkan penjelasan para ulama-ulama bermadzhab Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya sholat 4 rakaat salam itu tidak sah, karena mereka memahami bahwa makna 4 rakaat itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Tetapi memang dalam mazhab Hanafi 4 rakaat salam itu sah, bahkan 6 rakaat salam itu sah. Sehingga praktek mengenai masalah 4-4-3 itu ada 2 variasi. Variasi yang pertama, jika itu dipahami 2 rakaat istirahat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Karena memahami 4 langsung salam itu tidak sah. Sebagaimana para ulama dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi 4 rakaat salam itu sah. Sehingga jangan kaget ada masjid yang anti 4 rakaat salam. Ada masjid yang anti 4 rakaat salam karena menganggap sholatnya tidak sah. Tapi juga ada masjid yang ketika imamnya sholat 2 rakaat dikritik. Kenapa? Karena yang dia pahami bahwa sholat taraweh atau sholat lail itu 4 rakaat salam, bukan 2 rakaat. Saya jadi ingat suatu saat saya ngimami di satu masjid, tidak saya sebut masjid mana. Tiba-tiba takmir masjidnya curhat sama saya, Ustadz, kemarin itu ada yang ngimami di sini 2 rakaat salam. Saya tegur. Nah, dia dengan semangatnya itu bilang sama saya seperti itu. Kalau sejak masjid itu di situ berdiri, beliau sudah jadi takmirnya, belum pernah menjumpai imam yang 2 rakaat salam. Nah, begitu ada yang 2 rakaat salam, maka langsung ditegur. Jangan bikin acara sendiri. Saya ketika itu tersenyum saja. Kalau saya jelaskan nanti malah, oh ya kowe padha golongane kono amah repot. Nah, jadi saya juga menyampaikan yang sudah. Nah, saya manduk aja. Karena beliau sudah sepuh ya. Kalau seusia saya begitu saya jelaskan. Tapi sudah sepuh nanti malah ceritanya panjang. Baik. Jadi itu pemaknaan mengenai masalah 4-4-3. Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Wakana, dan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha, ketika baru bangun, beliau memulai dengan bersiwak. Jadi beliau bersiwak, kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersuci, setelah itu
thumma yusalli rak'ataini khafifataini. Kemudian beliau sholat 2 rakaat ringan. Nah, ini pula yang kemudian di teman-teman Muhammadiyah misalnya, ketika pada saat rakaat tersebut 4-4-3, biasanya diawali dengan 2 rakaat ringan. Karena memang di dalam hadis ini, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya dulu ketika idza staiqadha, ketika baru bangun, Rasul kemudian bersiwak, kemudian berzikir, pada saat itu bersuci, kemudian tsumma yusalli rak'ataini khafifataini. Kemudian salat 2 rakaat ringan. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana di dalam sahih Muslim. Memang di sini terjadi perdebatan. Bagaimana kalau tidak idza staiqadha? Karena dalam kitab-kitab disebutkan idza staiqadha, kalau baru bangun. Nah, kalau tidak baru bangun gimana? Ya, karena memang ini dalam masalah ini adalah ranah pemahaman. An Aisyata qalat, dari Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail. Sementara hadis yang biasa digunakan seperti di dalam HPT misalnya, himpunan putusan tarjih, itu adalah idza qama minal lail, ketika bangun malam atau ketika sholat di waktu malam. Karena makna qama ini juga menunjukkan sholat, sehingga dimaknai ketika sholat malam. Itu iftataha, membuka sholatnya birok'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat ringan. Sehingga di sini seperti dikemukakan di Tarjih Muhammadiyah misalnya, maka itu tidak jadi soal meskipun itu tidak bangun malam, karena redaksinya menggunakan kata-kata idza qama minal lail, ketika bangun di waktu malam atau ketika sholat di waktu malam. Namun demikian, sekali lagi, ini tidak perlu kemudian menjadi perdebatan. Kalau mau mengerjakan, pada prinsipnya setiap kita sholat lail itu jumlah rakaatnya tidak terbatas ketika bilangannya 2 rakaat salam. Dan prinsipnya itu adalah rak'ataini khafifataini, 2 rakaat ringan. Jadi kalau 2 rakaat ringan yang setelah bangun malam itu jelas, dalilnya jelas. Kemudian mengenai penamaan, biasanya dinamai sholat iftitah. Nah, baik. Jadi untuk penamaan sholat yang semacam itu adalah hal yang lumrah di kalangan para ulama ketika memberikan nama. Maka penamaan seperti itu biasa disebut iktibas, mengambil kesimpulan atas redaksi dalil, itu sah, boleh. Sebagaimana misalnya di dalam hadis Nabi, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka kemudian ini dimaknai sholat tahiyatul masjid. Apakah Nabi pernah bilang sallu tahiyatul masjid, sholatlah tahiyatul masjid? Tidak pernah. Lalu dari mana penamaan tahiyatul masjid? Itulah kesimpulan para ulama, sehingga dikasih nama tahiyatul masjid. Demikian pula penamaan-penamaan yang lain, termasuk juga misalnya kalau di dalam akidah ada namanya asma wa sifat, ada namanya rububiyah, ada namanya uluhiyah. Itu adalah kesimpulan dari redaksi ayat-ayat Al-Quran, dari redaksi hadis Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi mengenai salat tahiyatul masjid. Atau misalnya ada salat ba'diyah, ada salat qabliyah. Pernahkah Nabi mengatakan salatlah ba'diyah atau salatlah qabliyah? Tidak pernah. Tapi kenapa kemudian dinamai ba'diyah? Kenapa kemudian dinamai qabliyah? Itu berdasarkan waktu yang ada memang sebelum dan sesudah salat, sehingga ulama membuat kesimpulan namanya ba'diyah subuh. Maaf, ba'diyah zuhur, subuh tidak ada ba'diyah. Nah, atau qabliyah subuh misalnya. Itu adalah kesimpulan. Sebagaimana tadi kalau kemudian ada yang menamai 2 rakaat itu iftitah, itu adalah bagian dari kesimpulan. Kalau dalam hadisnya itu adalah 2 rakaat ringan. Jadi memang kalau kita memulai sholat lail atau sholat taraweh itu dimulai dengan 2 rakaat ringan. Kenapa disebut 2 rakaat ringan? Karena surat yang dibaca suratnya pendek. Suratnya bukan surat yang panjang. Dan sering sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 2 rakaat ringan. Dan itu suratnya adalah surat yang pendek. Termasuk sholat sunnah fajar itu juga 2 rakaat ringan, bukan panjang. Demikian pula dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Muslim, itu juga Nabi mengatakan hendaknya kalian mengawali sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Jadi diminta bagi kita untuk mengawali dengan 2 rakaat ringan. Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian di bab ini ketika kita mau sholat boleh kalau diawali dengan 2 rakaat ringan, boleh pula kalau kemudian tanpa 2 rakaat ringan. Sehingga tidak perlu kemudian ada perdebatan hanya karena diawali 2 rakaat ringan maupun tidak diawali 2 rakaat ringan. Toh yang pakai 2 rakaat ringan maupun yang tidak itu sama-sama punya dalil. Perbedaannya tadi mengenai masalah persepsi, apakah 2 rakaat ringan ini juga dikerjakan di awal. Itu kemudian menimbulkan perbedaan persepsi. Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disebutkan dari Aisyah pula bahwasanya beliau salat 10 rakaat dan beliau salam min kulli rakaatain di setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Jadi beliau itu kadang-kadang witirnya 3 rakaat, kadang beliau berwitir 1 rakaat. Atau kalau yang 4-4-3, hadis redaksi 4-4 itu witirnya 3. Kalau hadis yang redaksinya 2-2 itu witirnya 1. Nah, jadi memang ada witir 3, ada witir 1. Maka kalau kemudian kita menggunakan hadis yang 4-4, maka pilihlah witir yang 3. Kalau kemudian kita 2-2, maka gunakan witir 1. Nah, itu dalam hadis yang sahih seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sholatnya 2-2 tapi witirnya 3? Ada tidak riwayatnya? Ada. Dalam riwayat Imam Ahmad 2-2 tapi witirnya 3. Tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim tadi witirnya 1. Nah,
Sehingga kesimpulannya baik 4-4-3, kemudian 2-2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-3 itu dalilnya sahih semua. Sehingga ini bukan termasuk ranah ikhtilaf, tapi ini adalah variasi. Karena semua pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tadi itu ikhtilaf, pemahaman 4 tadi 2 istirahat atau langsung 4 itu ikhtilaf. Itu beda pendapat. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah demikian pula beliau juga pernah salat 13 rakaat dan witirnya juga 1 rakaat. Jadi beliau pernah sholat 13 rakaat, witirnya 1 rakaat. Ingat, ini untuk pengetahuan dan untuk diamalkan di rumah saja. Kalau imami di masjid ojo aneh-aneh, pakai yang biasanya saja. Nah, saya tidak menyarankan begitu, nanti malah aneh-aneh, malah repot. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa ini adalah untuk pengetahuan kita dan untuk diamalkan di rumah, bukan untuk kemudian bikin gaduh di masjid. Hari pertama ngimami 2 rakaat istirahat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Hari kedua 4 rakaat salam. Hari ketiga witirnya 1. Hari keempat 13 rakaat. Bubar nanti jamaah. Jadi sangat tidak disarankan ya. Ini silahkan kalau di rumah pribadi boleh. Jadi salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Kemudian witirnya 1. Nah, ini juga sahih. Silahkan kalau mau mengamalkan ini boleh. Di rumah ya, sekali lagi di rumah. Yang berikutnya, beliau sholat 8 rakaat dan beliau mengucapkan salam min kulli rakaatain, di setiap 2 rakaat. Kemudian beliau witir 5 rakaat salam. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirihin. Jadi witirnya 5 rakaat salam. Nah, ini hanya untuk di rumah sekali lagi atau untuk sendiri. Kalau untuk ngimami, kalau jamaahnya udah paham tidak apa-apa. Kalau belum jangan. Jadi beliau pernah sholat 8 rakaat. 8 rakaat itu caranya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu witirnya 5 rakaat. Sekali salam tanpa tasyahud awal. Jadi tanpa tasyahud awal. Ini sangat bagus kalau kemudian teman-teman bisa menerapkan secara variasi, karena semua pernah dikerjakan oleh Rasulullah, berarti semua sunnah. Tetapi tentu ini tadi bagi orang-orang yang sudah paham. Kalau mau diterapkan di pondok pesantren tidak apa-apa, karena semua adalah kalangan para thalib, orang yang sedang mencari ilmu, sehingga perlu tahu pengalaman-pengalaman mengenai masalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kalangan awam, yang penting sosialisasi terlebih dahulu. Itu sangat enak kalau masyarakatnya terbuka dengan ilmu tentang masalah praktek yang semacam ini. Kalau masyarakatnya tidak terbuka, sebaiknya jangan coba-coba. Sebenarnya di bab ini juga ada di penjelasan di kitab-kitab yang lain tentang
variasi-variasi witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witirnya, sholatnya 9 rakaat. Jadi beliau pernah sholat 9 rakaat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yajlisu fi syai'in minhunna illa fis saminah. Tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di rakaat ke-8, kemudian salam di rakaat ke-9. Jadi tasyahud awal di rakaat 8, kemudian tasyahud akhir di rakaat ke-9. Ini rawan kalau batal. Ngulangnya banyak. Kalau 2 rakaat salam, kalau batal kan cuma 2. Nah ini kalau 9 rakaat witirnya, 8 rakaat tasyahud awal, kemudian pas mau masuk rakaat 9 batal. Ngulangnya berapa? 9. Tapi kalau 1 rakaat batal, ngulangnya 1. Baik. Namun memang ini adalah salah satu di antara variasi yang diajarkan oleh Rasulullah, itu witirnya 9 rakaat dengan duduk tasyahud awal. Silahkan sebelum 9 rakaat itu mau sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat. Dan Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan di rakaat ke-8 duduk tasyahud awal, kemudian bangkit karena tidak salam ya, kemudian sholat lagi ke rakaat yang ke-9, kemudian baru tasyahud, kemudian salam. Kemudian setelah itu beliau sholat 2 rakaat setelah salam. Jadi ini witirnya diletakkan di tengah, karena sholatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaatnya setelah 9 rakaat witir. Jadi bisa tadi sudah saya sampaikan, witir itu tidak harus di akhir. Jadi witir tidak harus di akhir. Maka tadi kalau kita sholatnya bersama dengan imam, lalu kemudian kita hendak menambah lagi, maka kita masih bisa menambah lagi. Kenapa? Meskipun sudah witir, yang penting prinsipnya tidak witir 2 kali. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pula witirnya 7 rakaat. Jadi beliau witirnya 7 rakaat salam. Jadi beliau pernah witir 7 rakaat salam. Mau dicoba? Boleh di rumah. Caranya sama dengan yang 9. Caranya sama. Duduk tasyahud awal di rakaat ke-6. Jadi duduk tasyahud awal di rakaat ke-6. Kalau yang 9 duduknya di rakaat ke-8 dan 9. 8 itu awal, 9 akhir. Kalau yang 7 itu 6 awal, 7 akhir. Kemudian setelah itu summa yusolli ba'daha rakaataini. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Jadi ini variasi-variasi yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, annahu kana yusolli masna masna. Beliau juga sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian witir 3 rakaat dan tidak dipisahkan di antara itu semua. Jadi beliau sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat, witirnya 3 rakaat. Inilah yang tadi saya sebutkan, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi yang biasa dipakai kalau dalam hadis riwayat
Imam Bukhari tadi 4-4-3. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi 2-2-2-1. Duanya berapa kali tadi? 2-2-2-2-2-1. Kuatir naik kurang. Hitung sih. Nah, kalau dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini itu adalah 2-2-2-2-3. Nah, kalau yang lain tadi itu tidak familiar atau tidak biasa untuk diterapkan di tempat kita. Insya Allah kalau variasinya cuma 3 ini tidak jadi soal. Tapi kalau yang variasi yang tadi witirnya 9, witirnya 7, nah, itu untuk di rumah saja. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah praktek variasi yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa macam itu? Jadi banyak. Jadi ada banyak variasi, ada banyak cara salat lail yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Kalau 5 tidak pakai tasyahud awal. Kalau 5 tidak pakai tasyahud awal. Yang pakai tasyahud awal itu kalau 7 dan 9. Kalau 7 dan 9 pakai. Ya, monggo. Ini saya hanya menyampaikan dari apa yang saya baca mengenai masalah prakteknya bagaimana, itu monggo. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat salat baik di rumah maupun di bulan Ramadan itu tidak ada riwayat mengenai zikir-zikir tertentu. Jadi tidak ada riwayat mengenai zikir-zikir tertentu. Contohnya apa zikir-zikir tertentu? Ya, misalnya ini yang saya sering dengar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian astagfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah. Gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bukan doa, bukan zikir di sela-sela salat tarawih. Jadi tidak ada zikir dan doa di sela-sela rakaat salat tarawih. Kalau istirahat malah boleh, tapi kalau doa zikir-zikir dikhususkan begitu, zikirnya bebas malah tidak masalah. Tapi dikhususkan begitu tidak ada. Tetapi memang betul dalam Sahih Ibnu Huzaimah itu ada hadis yang mengajarkan apa yang dibaca pada saat malam untuk menggapai Lailatul Qadar. Suruh memperbanyak syahadat tauhid, kemudian istighfar, minta surga, dijauhkan dari neraka. Tetapi lafaz tersebut itu bukan lafaz dari Nabi. Ini lafaz asyhadu alla ilaha illallah, apalagi astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, itu bukan lafaz dari Nabi. Itu adalah kesimpulan dari hadis yang diminta untuk mengucap lafaz tauhid la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian istighfar, minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu bagaimana Allahumma innaka afun? Itu sama. Allahumma innaka afun itu mestinya dibaca sepanjang malam, karena itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang bisa dibaca ketika menjumpai Lailatul Qadar? Dan beliau mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa menggapai Lailatul Qadar, bukan doa
di sela-sela sholat tarawih. Tapi itu sudah umum itu. Kalau di masyarakat kita itu dianggap sebagai doa di sela-sela sholat tarawih. Padahal bukan doa di sela-sela sholat tarawih. Saya tidak tahu kalau di sini masih pakai begitu apa enggak? Masih ya? Ya, masyarakat dipahamkan bahwa doa itu adalah doa untuk menggapai Lailatul Qadar, bukan doa sholat tarawih. Nah, kalau doa setelah witir itu memang betul ada dan variasinya banyak. Jadi variasinya banyak mengenai masalah doa pada saat kita sholat witir. Subuhum kudus, Rabbul malaikati waruh, dan variasi-variasi yang lain mulai dari yang pendek sampai yang panjang. Itu memang betul dituntunkan. Kalau yang doa witir itu memang satu rangkaian dengan sholat witir. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kalau di bulan Ramadan itu ada kunut witir. Jadi antara kunut yang disunnahkan itu adalah kunut witir. Saya tidak mau bahas kunut subuh ya. Itu nanti ya, panjang ceritanya. Kalau kita baca di tulisannya Imam Nawawi ya suruh sujud sahwi kalau tidak kunut subuh. Tapi kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya kunut subuh itu bid'ah. Sehingga saya sampaikan saya tidak bahas kunut subuh. Karena memang itu para ulama pendapatnya seperti itu. Sehingga nanti malah panjang. Tapi kalau kunut witir itu hukumnya sunnah. Jadi, maka penting pula bagi kita untuk hafal doa kunut witir. Jadi penting untuk hafal doa kunut witir. Ada yang sudah hafal doa kunut witir? Alhamdulillah belum. Ya. Jadi doa kunut witir itu sama dengan doa pada saat orang-orang kunut subuh. Karena memang hadis yang dipakai untuk kunut subuh itu sebenarnya bukan hadis kunut subuh, tapi itu adalah hadis kunut witir yang dipakai dalam sholat subuh. Sehingga kalau teman-teman menghafalkan silahkan dan nanti bisa dipraktekkan di bulan Ramadan. Kapan itu bisa diterapkan? Nah, di situ ada ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai waktunya pada saat seseorang itu kunut. Jadi kunut bisa dikerjakan pada saat tanggal 15 ke atas. Silahkan tanggal 15 ke atas kalau bisa kunut untuk kunut. Karena ini termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kaget nanti kalau suatu saat karena teman-teman di sini tidak pernah kunut witir, kalau kemudian mampir di masjid yang lain 15 ke atas, kok di sana kemudian ada kunut witir. Itu adalah di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat witir itu bisa ditambahkan kunut. Lah kalau tidak kunut ya tidak apa-apa. Karena ini hukumnya bukan wajib. Hukumnya bukan wajib. Ini hukumnya adalah sunnah. Baik, Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kunut ini adalah satu hal yang selalu beliau sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Maaf, untuk witir itu adalah salat yang selalu beliau kerjakan, baik di rumah, musafir, perang, sedih, susah, bahagia, kapanpun beliau selalu kerjakan. Nah, itu berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Kalau sholat sunnah yang lain
itu hanya dikerjakan pada saat beliau mukim, tidak dikerjakan pada saat musafir. Nah, jadi ada dua yang sholat tidak pernah beliau tinggalkan, sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu sholat witir sama sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan. Baik, sampai di sini ada soal, ada persoalan? Tidak ada? Baik, karena tidak ada, maka saya cukupkan sampai di sini untuk variasi sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini boleh dikerjakan sendiri maupun boleh dikerjakan berjamaah. Kedua-duanya ada contohnya. Jadi Rasul pernah mengerjakan sholat berjamaah, pernah di masjid, pernah di rumah, sehingga tidak jadi soal sholat malam itu sendiri atau berjamaah di rumah atau di masjid. Tetapi saya hanya menghimbau, kalau kita berat sholat sendiri maka sholat berjamaah, kalau berat sholat berjamaah di rumah maka sholat di masjid. Maka kerjakan bagi kita yang mudah bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustaz Musiman yang telah menyampaikan materi malam hari ini. Ini beneran tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, sekali lagi jazakallah kepada Ustaz Musiman yang telah menyampaikan materi. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat apa yang beliau sampaikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama besok sebulan lagi di Ramadan. Ikhwani fillah, Bapak serta saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya acara kita lanjutkan lain-lain mungkin dari pengurus pesantren An-Nur ada yang mau diinformasikan, kita persilahkan. Pak Santos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Pada Ustadz Musiman yang saya hormati, Pak Sutik selaku sesepuh dan juga teman-teman semua jamaah pengajian kajian rutin malam Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Musiman yang telah memberikan tausiahnya di malam hari ini, sehingga saya dan juga semua jamaah bisa bertambah ilmunya dari Ustadz yang telah disampaikan, dan tugas kita untuk menyampaikan kepada jamaah masing-masing tentang ilmu-ilmu yang telah kita dapati di kajian malam hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, doa kita sejak sebelum bulan Rajab insya Allah akan dikabulkan ya. Kita meminta supaya bulan Rajab diberkahi, bulan Sya'ban diberkahi, dan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Jadi mari kita selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk kajian rutin insya Allah tetap berjalan sampai ada informasi misalkan tidak boleh ada kajian. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah semoga kajian-kajian atau kegiatan di pesantren tetap bisa terlaksana
Dan kami dari seluruh pengurus memohon kepada seluruh jamaah dalam rangka untuk mendukung kegiatan pesantren. Kami juga membutuhkan berbagai macam dana supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami dalam rangka mencari dana dari donatur, yang pertama dari donatur, yang kedua misalkan dari barang bekas yang bapak ibu, yang bapak-bapak semuanya mempunyai barang bekas di rumah bisa disampaikan ke pengurus. Misalkan tidak bisa membawa ke pesantren, nanti bisa menghubungi pengurus, nanti akan diambil. Dan juga yang selanjutnya yaitu dengan cara mengumpulkan dana di rumah masing-masing. Misalkan jenengan punya kotak misalkan untuk masjid, untuk kaum duafa, dan misalkan tambah lagi satu kotak untuk pesantren An-Nur, berarti itu namanya kotak kenceleng ya. Jadi itu dikumpulkan, nanti kalau sudah terkumpul nanti bisa disampaikan kepada pengurus. Itu cara-cara kita ingin mempertahankan kalau kegiatan di pesantren bisa berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga itu bisa dari teman-teman atau bapak semuanya, kalau ingin istilahnya syukuran, yaitu dengan misalnya mengunduh memberikan konsumsi pada kajian malam Selasa, itu juga dari panitia, dari seluruh pengurus mengucapkan terima kasih. Dan sampai malam hari ini saya mengucapkan terima kasih pada teman kita yang telah memberikan konsumsi untuk kegiatan malam hari ini, sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu, dan waktu kami kembalikan pada Mas Nur Judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah atas jawaban pada Pak Tanto. Ini kucingnya siapa ya? Ya, jazakallah ya. Kemudian informasi tambahan dari kami, mengundang rekan-rekan semua ya, kajian tahsin setiap malam Jumat di Pesantren An-Nur Bedak. Insya Allah setiap ba'da isya sampai selesai bersama dengan Ustadz Lisanul Haq ya, yang mukim di sini, Ustadz yang mukim di sini. Begitu ya, monggo ya, silahkan diumumkan ke Tonggo Teparo ya, Sanak Kadang dan sebagainya. Di sini ada kajian tahsin, pembenaran bacaan-bacaan Al-Quran bersama dengan Ustadz Lisanul Haq. Itu saja tambahan dari kami. Mari kita tutup kajian malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.